Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insyaallah pada Jumat kali ini kita akan membahas Quran Surat An-Nisa ayat 36 dengan tema kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jadi yang pertama ya, kita berkewajiban kepada Allah ialah dengan menyembahnya melalui peribadatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah lah yang mengadakan kita, yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian memberinya rezeki dan memberi kita berbagai kenikmatan di dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan kita jangan sekali-sekali mensekutukannya. Mensekutukan itu adalah mensetarakan atau menyamakan Allah dengan apapun, karena Allah itu tunggal, maha tinggi lagi maha besar. Kemudian kewajiban kita terhadap kedua orang tua, ya, kewajiban kita yaitu mendoakan kedua orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan Allah menyayanginya sebagaimana orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil, dengan doa singkat yang populer yaitu Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Jadi orang tua ini besar sekali perannya terhadap kita dalam hal mendidik, dan membesarkan. Ya, tidak jarang orang tua mengabaikan atau mengalahkan kepentingannya atau kebutuhannya demi buah hatinya, demi kesayangannya. Bagaimana buah hatinya bisa tersenyum dan orang tua baru bisa tentram setelah melihat buah hatinya tertidur. Itu kepada orang tua. Kemudian kepada karib kerabat, kita berbuat baik kepada karib kerabat ini karena karib kerabat ini adalah keluarga dekat. Keluarga dekat itu yaitu kakek, nenek, paman, bibi, saudara, dan juga sekarang ini ada yang disebut dengan babysitter atau pengasuh baby. Karena babysitter ini tinggalnya serumah dengan kita atau dengan keluarga itu, maka menurut saya ini adalah termasuk keluarga dekat. Bahkan babysitter ini lebih tahu tentang babynya atau anak-anaknya daripada orang tuanya sendiri. Maksud saya kadang-kadang, dan juga kadang-kadang anaknya lebih dekat kepada babysitternya ini daripada orang tuanya atau ibunya. Ini maksud saya. Jadi kita perlu berbuat baik kepada mereka karena bagaimanapun juga, mereka ini adalah milieu pertama atau lingkungan pertama ketika berhubungan dengan pihak luar, selain ayah ibu tadi. Jadi dia milieu pertama, itu ada lingkungan pertama. Jadi mau tak mau mereka ini, atau diakui tidak diakui, mereka ini punya andil, punya kontribusi dalam perkembangan kehidupan kita. Jadi kalau kita menjadi orang sukses,
orang yang apa ya katakanlah ya, orang terkenal dan sebagainya. Jadi kita perlu ya berbuat baik kepada karib kerabat ini, ya hitung-hitung sebagai balas jasa, kira-kira begitu. Kemudian kita juga berkewajiban ya, terhadap anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim ini yang orang tuanya diambil oleh Allah ya, sehingga dia tidak merasakan kasih sayang ya, kehangatan atau perlindungan, kemesraan berhubungan dengan orang tua. Nah, sehingga kita perlu atau berkewajiban juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim ini. Namun pada masa kini ya, anak yatim ini sudah secara spesialis ya dipelihara atau diurus oleh panti asuhan atau oleh yayasan ya. Jadi kita barangkali bisa masuk sebagai donatur ya. Jadi tentu saya semampunya ya. Jadi semampu kita ya kita memberikan donasi ya, agar anak-anak yatim ini hidup sebagaimana layaknya anak-anak lainnya, itu kira-kira. Kemudian kita perlu berbuat baik juga kepada orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang duafa ya, orang-orang yang katakanlah berkekurangan ya. Dan orang-orang miskin ini atau orang-orang duafa ini doanya ini gampang diijabah oleh Allah ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada mereka dengan memberikan bantuan ya, seadanya semampunya maksudnya ya, mudah-mudahan dia menolong kita dan insyaallah hidup kita akan lebih baik. Dan juga agar orang-orang miskin atau orang-orang bapak ini ya, tetap ya walaupun dalam kepapaannya atau kekurangannya tetap aja memelihara keimanan atau keislamannya dengan bantuan kita ya, atau bantuan ya bersama-sama agar mereka juga bisa tetap beribadah ya. Kemudian berbuat juga kewajiban kita yang lain itu terhadap tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Nah, tetangga yang dekat ini adalah milieu atau lingkungan kita yang pertama setelah kita berkeluarga. Jadi dengan tetangga ini tentunya kita banyak berkomunikasi, berhubungan dan sebagainya. Tentu saja dia banyak tahu ya tentang kita baik positif maupun negatifnya ya. Nah, bagaimana agar hubungan sesama mereka tetap terpelihara baik ya, agar jangan sampai apa-apa hal-hal yang negatif tentang kita tersebar ya, atau karena hubungan tidak baik jadi terekspos keluar ya, hal-hal yang negatif sehingga nanti akan mengganggu hubungan-hubungan kita dengan dengan pihak lain gitu ya. Kemudian ini harus berbuat baik juga. Kemudian ada sering diilustrasikan secara sederhana ya, berbuat baik dengan tetangga ini. Misalnya kalau kita masak sesuatu baunya menyengat ya, disarankan agar membanyakkan kuahnya agar bisa dibagikan kepada tetangga. Jadi itu maksudnya secara sederhana ya. Tentunya bisa saja kebaikan dalam bentuk yang lain. Kemudian dengan tetangga yang jauh. Nah, dengan tetangga yang jauh ini ya, pada waktu dulu mungkin sulit merumuskannya apa yang dimaksud dengan tetangga yang jauh. Kalau sekarang dengan mudahnya berkomunikasi dengan adanya peralatan-peralatan baik HP, telepon, internet dan sebagainya. Walaupun secara fisik dia jauh di Amerika atau di Eropa atau di mana saja, tetapi sejauh mempunyai alat-alat komunikasi yang terhubung dengan kita, itu jadi tetangga, dia akan dekat, bisa berkomunikasi kapanpun juga, asal kita oke, sana oke ini. Nah, kalau kita misalnya satu desa atau satu kota tapi tidak punya sarana komunikasi, tidak bisa berhubungan, ya jadi walaupun satu kota atau satu desa, jadi tidak dekat. Jadi nah kalau ini tadi walaupun jauh jadi tetangga. Nah, kebaikan apa yang bisa kita berikan? Ya, misalnya memberikan info-info tentang keadaan dalam negeri kalau mereka di luar negeri kan, tentang apa saja untuk kebaikan hidup ya dan lain sebagainya. Dan tentu saja nanti dia juga akan memberikan info-info kepada kita tentang di keadaan mereka di sana di luar negeri, sehingga ini bisa menambah pengetahuan atau menambah wawasan kita ya,
sehingga memudahkan kita, misalnya kita juga mau ke luar negeri. Jadi ini kira-kira maksudnya agar kita berbuat baik dengan tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Kemudian kita perlu juga atau berkewajiban berbuat dengan teman sejawat. Nah, teman sejawat ini teman sekerja. Teman sekerja ini ya tidak harus satu kantor, karena sekarang ini kan banyak juga apa yang dikenal dengan KSO, kerjasama operasi. Jadi walaupun bukan satu kantor, dari kantor yang berbeda-beda atau perusahaan yang berbeda, tapi mempunyai proyek yang sama. Nah, jadi kita perlu juga berbuat baik, berkomunikasi baik dan sebagainya agar terpelihara keharmonisan kerja, sehingga membantu kelancaran kerja. Karena kalau tidak harmonis nanti akan ada rintangan-rintangan yang bisa mengganggu kelancaran atau keterselesaian proyek tersebut. Kemudian perlu juga dengan Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang di dalam perjalanan karena sesuatu hal kehabisan ongkos atau kehabisan bekal sehingga tidak bisa pulang ke kampungnya. Dan ini perlu kita bantu bagaimana caranya, mungkin secara gotong royong bersama-sama agar bisa dipulangkan ke kampungnya. Karena kalau tidak nanti jadi terlantar dan bisa saja menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, ini maksudnya Ibnu Sabil. Kemudian kepada hamba sahaya. Nah, hamba saya ini budak yang kayaknya seperti zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan atau budak. Yang ada paling kira-kira ART, asisten rumah tangga, atau apa yang disebut dengan dalam bahasa Jawa ngenger. Ngenger itu kira-kira anak tetangga di kampung yang ikut kita di kota, itu kira-kira ngenger. Nah, jadi kita perlu juga berbuat baik dengan mereka dengan memberikan hak-haknya, memberikan perlindungan. Dan juga dalam hal konsumsi diupayakan apa yang kita makan itu juga yang dia makan, jadi sama Jadi kalau terjadi perbedaan jadi nanti kita tidak solider atau kurang merasakan seperasaan, karena bagaimanapun juga dengan ART ataupun ngenger ART kan ada yang satu rumah dengan majikannya, ada juga yang tidak. Nah, jadi karena satu rumah, jadi kalau apa yang kita makan itu juga yang dia makan, usahakan begitu. Kemudian jadi insya Allah bila kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita dan kita beribadah dalam rangka untuk menyembahnya melalui contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan melaksanakan apa tadi yang seperti diuraikan, berbuat baik kepada orang tua dan lain-lain. Tadi ada kira-kira 8 atau 9 item Insya Allah kita tidaklah tergolong orang-orang yang sombong, dan insya Allah juga tidak tergolong orang-orang yang suka membanggakan diri. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.